Inilah hukum di negeri yang luar biasa. Ada sosok Tony Tamsil terdakwa kasus korupsi timah sebesar 300 triliun rupiah, cuma divonis 3 tahun penjara dan bayar denda hanya 5.000 rupiah. Uang 5.000 rupiah itu kira-kira bisa nggak dibelikan bakso dan mie ayam? Uang 5.000 rupiah lo ya. Ini korupsinya berjamaah ya, tidak hanya seorang nih. Korupsi berjamaah sebesar kurang lebih 300 triliun rupiah. 300 triliun lo ya, bukan 300 juta, bukan 300 miliar, tetapi 300 triliun rupiah. Hanya divonis 3 tahun penjara dan bayar denda uang 5.000 rupiah. Luar biasa, negeri yang sungguh luar biasa. Walaupun toh sosok Tony Tamsil ini diduga hanya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Dilansir dari kompas.com, perintangan Tony Tamsil tersebut dilakukan saat penyidik Kejagung hendak menyita beberapa aset alat berat yang diduga terkait dengan perkara PT Timah Tbk. Alat berat itu diantaranya berupa 53 eksavator dan 2 bulldozer. Coba, 53 eksavator dan 2 bulldozer. Alat-alat inilah yang mau dihilangkan. Akan tetapi alat-alat berat itu kemudian disembunyikan oleh Tony Tamsil di dalam hutan dan bengkel. Ia juga sempat mengancam akan membakar barang bukti tersebut. Waduh, luar biasa. Ini koruptor berjamaah di negeri yang luar biasa. Apakah tindakan-tindakan seperti ini tidak memancing kemarahan alam? Alam kalau semakin marah, kemudian prediksinya hanya gampang. Itu kan fenomena alam biasa, nggak ada sangkut pautnya dengan dosa dan kesalahan manusia. Masya Allah, manusia itu kalau sudah bebal di dalam kegelapan. Coba bayangkan nih, ada orang buta di dalam kegelapan. Orang buta saja dikasih lampu di depannya ya masih gelap, apalagi ini orang buta di dalam kegelapan. Mau bertindak apa saja ya terserah, bebas. Mau ngapain apa saja bebas. Tetapi ingat, kita ini adalah bagian daripada alam. Kita manusia ini adalah alam. Selain Allah disebut alam, makanya Allah disebut Rabbul Alamin. Kita sering membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, seluruh alam. Kita ini alam manusia. Kita ini ada alam lain namanya alam jin. Ada alam jin, ada alam binatang, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam lautan, ada alam ikan, ada alam di bawah lautan. Nah, kalau alam di bawah lautan ini adalah api yang menyala-nyala, sudah semakin mendidih. Kemudian api tersebut akan siap memuntahkan laharnya. Sungguh luar biasa. Ini manusia yang korupsinya 300 triliun loh ya. 300 triliun walaupun korupsinya berjamaah, tidak hanya satu orang, tetapi vonisnya ini Masya Allah. Sedangkan banyak sekali kasus-kasus di negeri ini yang hanya nyulir, mencuri makanan di supermarket misalnya, bagi ibu-ibu yang kepepet. Ada lagi yang nyuri ayam, bahkan cuma nyuri telur, tetapi hukumannya Masya Allah. Ini negeri macam apa sih? Tetapi aneh, masih banyak orang yang ya gelap mata, itu tadi, gelap mata, gelap hati, gelap segala-galanya, sehingga mati-matian gelap mata membela mati-matian. Kita sebagai salah satu rakyat Indonesia juga mencintai Indonesia. Kita ingin Indonesia ini negara yang adil, makmur, sejahtera. Oleh sebab itulah kita senantiasa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita senantiasa berwasiat dengan kebenaran. Tawassaw bil haqqi, berwasiat saling nasihat menasihati, bil haqqi dengan kebenaran.
wa tawas bisobri, dan kita juga saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Nah, kalau ada kasus seperti Tony Tamsil ini ya, yang merujuk pada detail perkara yang diunggah di laman SIPP, yaitu Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung nih ya. Tony berusaha menyembunyikan barang bukti dokumen, bukan hanya barang bukti alat-alat berat, tetapi juga dokumen. Dan alhamdulillah kami Al-Faqih Mu'allim sudah pernah ke sana. Sudah pernah setelah kasus ini mencuat, kemudian menjadi huru-hara di Bangka Belitung. Alhamdulillah kami diberikan anugerah oleh Allah bisa ikut ke Bangka Belitung untuk berkeliling nih. Nah, alhamdulillah kami bisa lihat-lihat kondisi Bangka Belitung. Ternyata sungguh luar biasa. Indonesia, negeri yang diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi Indonesia ini adalah negeri yang diberkahi. Jadi baldatun mubarakah, negerinya diberkahi, tetapi manusianya inilah yang bikin resik. Manusianya bikin resik sehingga rakyatnya Masya Allah banyak yang sengsara menderita. Berbeda dengan negeri-negeri yang tandus. Negeri tandus contohnya misalnya di Timur Tengah sana, itu kan negerinya tandus, mau nanam apa saja sulit, tetapi manusianya bagus. Manusianya beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga rakyatnya menjadi adil, makmur, sejahtera. Sebaliknya Indonesia kan aneh, negerinya negeri yang mubarakah, negeri yang diberkahi oleh Allah, apa saja ada. Bukan hanya tanaman, bukan hanya lautan, bahkan di dalam buminya itu mengandung berbagai macam logam-logam mulia. Tetapi karena manusianya, sekali lagi, karena manusianya. Nah, orang Indonesia juga lucu nih, rakyat Indonesia. Kalau diajak ngaji serius itu alasan, ya lari satu-satu. Diajak ngaji serius membahas Al-Quran hadis, itu lari satu-satu, nggak betah. Seolah-olah di dalam dirinya itu ada setan yang kepanasan, sehingga nggak betah. Tetapi kalau diajak bahas politik, bahas negara, bahas apa saja, betah. Apalagi kalau diajak bahas sesuatu yang gegeran, rame gegeran, semuanya ikut geger rame. Sehingga kalau buminya ikut rame, alamnya ikut rame, ikut bergejolak, ya salah kita sendiri, ya salah kita sendiri. Apalagi antara penguasa dan pejabatnya juga sama. Jadi Indonesia ini betul-betul remuk gitu. Penguasa dan pejabatnya nggak adil. Ya, para ilmuwannya juga menjual ilmu pengetahuan di mana-mana. Rakyatnya tidak mendekat kepada Allah, tetapi Masya Allah sungguh luar biasa. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.